Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersalawat kita kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ghibah dan namimah. Ghibah terambil dari akar kata ghaba, yang maksudnya adalah menutupi segala sesuatu yang tidak nampak. Sedangkan kalau kita melihat kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, ghibah ini maknanya adalah bergunjing, menggunjingkan seseorang. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan ghibah adalah membuka aib seseorang atau membuka hal ihwal tentang seseorang tanpa sepengetahuannya, yang jika dia mengetahuinya pasti dia tidak akan suka. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci yang penuh dengan berkah ini, di samping kita menahan haus dan lapar di saat kita melaksanakan puasa, maka salah satu yang mesti harus kita puasakan juga adalah bagaimana kita mampu menjaga lidah kita dari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Nah, suatu ketika di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada Nabi kita tentang alam tamsil. Salah satu alam tamsil yang diperlihatkan oleh Allah, yakninya ada seorang perempuan yang suka, yang gemar dengan mencakar-cakar wajahnya sendiri. Nah, hal ini mengundang perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas dia bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, ada apa gerangan? Kenapa seorang perempuan itu dia mencakar-cakar wajahnya sendiri?" Lantas malaikat Jibril alaihi salam menjawab, menjelaskan pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Muhammad, ketahuilah olehmu, inilah perumpamaan dari umatmu yang suka membuka, membongkar aib saudaranya sendiri, sehingga bagaikan dia membuka aibnya sendiri, laksanakan dia bagaikan mencakar-cakar wajahnya sendiri." Nah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah bahayanya ghibah, bahayanya lisan, dari perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang tidak bermanfaat selama bulan suci Ramadan, dan apalagi nanti di luar bulan suci Ramadan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Iyyakum hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulun nar khatab." Hendaklah kalian menjaga diri kalian dari sifat dengki, dari sifat hasad, karena dengki itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'kulul hasanat, memakan kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan sebagaimana api memakan kayu bakar. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa Ramadan mengharuskan kepada kita, mendidik kita agar senantiasa mampu menjaga lidah kita dari perkataan yang sia-sia di saat kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, salah satu perbuatan yang sia-sia itu yang dimunculkan dari hati kita, yakninya adalah perbuatan ghibah dan namimah. Nah, ghibah mengungkap aib sendiri, mengungkap aib orang lain,
dengan senang. Ghibah adalah perbuatan mengutarakan aib saudaranya agar senantiasa orang lain mengetahui aib tentang orang lain tersebut. Nah, sedangkan namimah dijelaskan, namimah itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah, yakninya perbuatan yang bermula dari dengki, hasad, iri hati itu tadi, maka dimotivasi untuk mengadu domba. Maka beda antara namimah dengan ghibah adalah kalau dia berghibah hanya sekedar untuk mengungkap, hanya sekedar mengungkit-ungkit aib saudaranya sendiri. Sedangkan namimah motivasinya adalah untuk mengadu domba satu dengan orang yang lainnya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan orang yang suka menggibah, orang yang suka namimah adalah bagaikan seseorang yang memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, jauhilah buruk sangka, karena sebahagian dari buruk sangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah suka di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Niscaya kalian tentu akan merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan bulan Ramadan kali ini mampu mendidik kita menjadi pribadi yang memelihara lidah kita dari perbuatan ghibah dan namimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja tausiah singkat ini, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak lembaga, tapi di antara lembaga yang saya percaya, lembaga Amil Zakat Nasional Dewan Dakwah. Ini salah satu jihad kita di zaman modern. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.